أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان Terjemah sekalian, kita الرجيم. sambung kembali madrasah kita. Masih di kitab Tadhkiratus Sami fi Adabil Alim wal Muta'allim, dan kita bahas poin ke-8 dari kitab yang kita bahas ya. Masuk poin ke-9 jamaah. Bagi jamaah yang megang kitab bisa dibuka halaman 68. Ya, yang enggak ada kitab bisa lihat di depan ada layar. Kita akan bahas salah satu di antara poin penting ya, karena kita semua sebagai pelajar, kita semua sebagai santri, dan kita pun juga sebagai guru. Yang sering saya sampaikan di sini bahwa kita semua ini adalah guru untuk anak-anak kita, guru untuk istri kita, guru untuk keluarga kita. Maka berarti ada tanggung jawab yang harus kita miliki, kita dengan keluarga kita, anak dengan kita ya. Sehingga poin yang ke-9, qala al-muallif rahimallahu taala, idza salaka talib fi tahsili fawqa ma yaqdi haluhu, atau ada mutahmil at-talib fawqa taqatihi. Jadi tema kita tidak boleh membebani santri atau murid di luar kemampuannya ya. Tidak boleh membebani murid atau santri di luar kemampuannya. Dan ini berlaku untuk anak kita jamaah. Jadi konteks yang kita bicarakan itu memang adalah adab guru dengan murid, tetapi ada kaitannya dengan orang tua dengan anak ya. Kadang-kadang orang tua itu memaksa anaknya agar kemudian pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar ilmu agama, pintar ilmu kemudian teknologi, pintar ilmu kesehatan, bela diri, olahraga, semua seakan-akan anak kita itu menjadi wadah yang semuanya harus pintar ya. Matematika nilainya 10, bahasa Inggris 10 ya, bahasa Indonesia 10, nanti juga bahasa Arab maunya 10, pendidikan agama Islam, ada akidah akhlak, ada Al-Quran, hadis, maunya 10 semua, bahasa Jawa maunya 10, padahal bapak ibunya nilainya cuma 4, 3, naik dikit 6 gitu. Ini maksa anaknya harus 10 dek pokoknya, kalau enggak awas. Waduh ya, ini mungkin kita salah jemaah. Nah, kita aja nggak usah anak kita aja dituntut oleh orang tua kita dulu belajar ya mirip-mirip gitulah. Makanya sebenarnya kalau kita nyuruh anak kita perfect, sempurna 100 semua, 10 semua, itu barangkali adalah produk didikan dari nenek moyang kita mungkin ya. Sehingga kadang itu kita wariskan lagi ke anak kita. Nanti anak kita akan ngajari anaknya, cucu kita, ya begitu juga. Padahal jemaah sekalian rahimakumullah, untuk orang itu bisa di bidang satu ya, dengan mungkin, dengan baik, itu sudah luar biasa jemaah. Misal katakanlah ada anak kita yang pinter matematika tapi agamanya mungkin ya cukup lah gitu, alhamdulillah. Atau ada anak yang matematikanya itu mungkin rendah atau cukup, agamanya bagus, alhamdulillah. Satu saja yang paling menonjol itu perlu kita syukuri jemaah. Kenapa? Karena anak kita punya bidang ilmu itu. Loh, ulama-ulama kita aja mereka enggak semua menguasai ilmu bidang tafsir, bidang akidah, bidang fikih, bidang hadis ya, enggak semua. Sahabat Nabi yang satu-satunya punya ilmu segudang itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkat doa Nabi kita Muhammad bin Abdullah ketika Nabi katakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkan keponakanku tentang ilmu agama, dan pahamkan, ajarkan tentang ilmu tafsir, ilmu takwil. Maka berkat doa Nabi, Ibnu Abbas itu beliau menguasai segudang ilmu ya, tafsir bisa, hadis bisa, fikih bisa, muamalah, ilmu-ilmu fikih yang kontemporer kalau hari ini nyebutnya bisa ya. Makanya Abdullah bin Abbas itu beliau punya murid-murid yang jago-jago semua. Ada yang jago hadis, ada yang jago tafsir ya, ada yang jago fikih ya. Sehingga tidak banyak jamaah sekalian Allah itu berikan kepada hamba-hambanya yang memang punya spesialis bidang yang dia kuasai semua, itu enggak banyak ya.
Makanya kita juga demikian harus paham, jangan paksakan anak kita maunya nilainya 10 semua, jangan. Dolim jamaah, ya, kasihan. Ya. Suatu saat anak kita akan protes, ya kan? Capek ayah, capek umi, capek abi belajar terus itu, waduh. Ya. Di saat anak kita memang lemah, jangan dipaksa jamaah, jangan. Ya. Ini saya wasiat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Jangan pernah paksa anak kita kalau kapasitas anak itu memang tidak sanggup naik di angka 9. Kalau dia mampunya di angka 8, ya udah. Ya, 8 aja. Kalau mampunya di angka 6, ya udah 6. Istiqomah. Kalau mampunya di angka 5, 5 aja. Satu kisah jamaah sekalian yang menarik sekali yang perlu kita ambil pelajaran bahwa putranya Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Alam, Al-Alim Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Ya. Yang ini sering juga saya sampaikan. Ibnu Hajar itu beliau punya anak putra yang ke-6, karena beliau anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu putri semua. Ya, maka beliau berharap pada Allah Subhanahu wa taala kalau dikarunia anak putra, nah beliau senang gitu. Ternyata anak yang ke-6 diberikan oleh Allah taala anak putra. Karena senangnya beliau, lahirlah anak putra itu, majelis ilmunya beliau ditutup semua jamaah. Ya. Dan Ibnu Hajar ini pensarah Sahih Bukhari. Ya. Walaupun Sarah Bukhari juga beberapa ada ya, bukan cuma Ibnu Hajar, tapi yang paling kondang mungkin kita nyebut kalau orang menyebut Sarah Sahih Bukhari ya Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ibnu Hajar itu cerdasnya luar biasa jamaah. Kalau mungkin hari ini orang kalau mengatakan cerdas itu mungkin gelarnya profesor gitu ya, kurang lebihnya. Profesor, doktor gitu, guru besar, oh ini hebat ini orang. Ibnu Hajar di atas itu jamaah, bukan cuma sekedar profesor beliau. Gurunya profesor, itu Ibnu Hajar. Ya. Apa yang tersimpan di sini semuanya ilmu. Ya. Karena senangnya beliau punya anak putra, maka anak putra itu kemudian beliau istilahnya kalau orang Jawa ditirakati. Ya, walaupun nggak ada bahasa tirakat ya. Karena senangnya beliau maka anaknya itu kemudian ditungguin, kajian ditutup, halaqah ilmu ditutup semua. Ya, hari demi hari, bulan demi bulan jamaah, anak ini tumbuh. Ya, tumbuhlah kemudian jadi anak yang agak ya mungkin seusia SD gitu. Karena orang-orang dulu itu beda dengan kita jemaah. Kalau kita saat ini ngajari anak SD itu biasanya kalau anak sudah hebat matematika orang tua itu bangga, betul nggak? Wih keren nih anaknya bisa matematika kelas 1 SD sudah hebat. Itu ada kebanggaan kita. Tapi kita lupa kalau anak kita nggak bisa baca Quran kelas 6 SD kita biasa aja. Nah itu cacatnya orang hari ini. Masalahnya di situ. Ibnu Hajar enggak. Sejak kecil anak ini sudah dikenalkan ilmu jamaah. Dikenalkan ilmu, tapi enggak nyambung ini anak. Mungkin nantilah gitu, tunggu lagi. Dikasih ilmu, masih enggak nyambung juga. Mungkin nanti. Dikasih ilmu lagi, enggak nyampe lagi. Ya. Ini anak kok enggak nyampe ya. Apa ada apa gitu ya. Akhirnya Ibnu Hajar nih karena beliau ulama besar, beliau kemudian bikin buku jamaah. Khusus buku itu untuk anaknya. Ya ulama ya, tinggal bikin aja. Ya, kalau kita mah nggak tahu, tinggal beli mungkin kalau kita. Kalau ulama bikin untuk anaknya. Seperti si Albani rahimahullah taala, beliau pernah bikin buku juga untuk muridnya. Waktu muridnya mau nikah, minta resep malam pertama. Kalau jangan nggak perlu buku-bukunan. Ya, maka kemudian muridnya bilang, "Syekh, tolong bikinkan saya tentang adabuz zifaf, bab malam pertama." Dibikinlah sama si Albani rahimahullah taala, tebel jemaah. Ya tolonglah saya lembar atau 10 lembar saja. Dibikin tebal sekali, kata muridnya, ini saya baca nggak khatam, saya punya anak 2. Masya Allah masih baca malam pertama terus gitu. Ya mukadimah, isi, hadis, dalil, itu ditulis semua sama Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sampai tebelnya mah. Kata para ulama, ini muridnya saya punya anak 4, bukunya belum khatam. Ya. Anak tebel. Nah, Ibnu Hajar bikin buku yang beliau judulkan atau beliau tulis dengan judul kitab yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, kitab Bulughul Maram jamaah. Itu historisnya kitab itu muncul untuk anaknya yang nggak pinter-pinter amat. Karena faktanya anaknya beliau ini nggak bisa tembus buku itu. Ya. Dan buku Bulughul Maram itu jamaah sekalian kalau bapak ibu pernah khatam dari bab toharoh masuk bab sholat sampai bab terakhir itu hadis-hadisnya ya bukan sederhana ya, tapi daripada kitab yang lain seperti Umdatul Ahkam itu agak panjang. Tapi kalau kitab Bulughul Maram
menurut saya agak sederhana lah gitu. Kenapa? Karena Ibnu Hajar tahu kalau anaknya ini nggak pintar-pintar amat, maka dibikinlah buku yang sangat sederhana. Harapannya apa? Anaknya paham bab fikih. Ternyata jamaah sekalian sudah ditulis, ya kan? Anaknya nggak paham juga. Masya Allah, nggak tembus. Ya. Akhirnya kata Ibnu Hajar, lah udah leleh, sampean ngarit saja nggak apa-apa, udah. Wis terserah sampean, nggak belajar nggak apa, pokoknya sampean taat ibadah, sholat 5 waktu, Bismillah. Akhirnya kitab itu ditutup jemaah. Kitab Bulughul Maram itu ditutup oleh beliau. Karena ini kitab untuk anaknya, ya. Kalau disuguhkan untuk para tholabul ilmu kayak panjenengan, wah terlalu rendah gitu. Tutuplah buku itu jemaah. Beliau berdoa. Kitab ini kalau saya tutup, mungkin manfaatnya kurang karena anak saya nggak belajar. Ya udahlah, saya persembahkan untuk kaum muslimin. Diberikanlah kitab Bulughul Maram, ya, yang tebal itu jemaah. Ternyata masya Allah. Di zamannya beliau ulama-ulama itu banyak. Setiap membaca kitab itu ternyata karena kalau orang itu nulis kitab dari hati ke hati, maka isinya itu berbobot semua jemaah. Ternyata kitab Bulughul Maram sampai ke ulama sebelah takjub, terkesima. Wah, ini kitab Ulumul Bahar katanya. Tidak ada kitab yang seluas ini. Padahal kitabnya sederhana. Untuk anak siapa? Muhammad nama anaknya, putranya beliau, yang nggak pintar-pintar amat itu. Ternyata dikaji ulama kondang di zamannya beliau, wah takjub dan terkesima. Ini kitab yang luar biasa. Berarti kan standarnya beliau tinggi sekali jemaah ya. Katanya kitab ini untuk anaknya yang nggak pintar, tapi untuk ulama gede, masya Allah takjub. Saya nggak tahu kalau untuk panjenengan. Ya. Kira-kira takjub nggak jemaah? Buru-buru takjub, Ustaz belum pernah lihat bukunya. Beli jemaah. Bulughul Maram itu kitab sejuta umat di rumah kita. Wajib ada panjenengan muslim dan muslimah punya dua di antara dua kitab fikih. Satu Bulughul Maram, dua Umdatul Ahkam. Jenengan pilih. Wajib khatam baca minimal. Ya untung-untung ada sarahnya. Sarahnya Ibnu Utsaimin terbaru itu dalam Dil Fathil Majid sekian jemaah. Bulughul Maram disarah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sekian, 15 jilid. Bayangkan tuh, kitab untuk anaknya yang nggak pintar-pintar amat. Dan itu kitab yang sangat luar biasa sampai detik ini. Semua pondok-pondok mengkaji kitabnya Ibnu Hajar Asqalani, kitab Bulughul Maram, yang ditujukan kepada siapa? Muhammad yang nggak pintar-pintar amat. Itulah jamaah sekalian. Ibnu Hajar tahu anaknya itu nggak mampu, ya udahlah, nggak usah, jangan dipaksa. Kadang-kadang kita kan nggak, wah kayak kitab ini nggak cocok, ini ganti kitab lagi, nggak cocok ganti kitab lagi, nggak cocok ganti ustadznya. Masya Allah ya, padahal kualitas anaknya itu di bawah standar. Jangan paksa jemaah. Mungkin jenengan hebat iya, mungkin jenengan adalah orang cerdas iya, tapi anak kita belum tentu, ya belum tentu. Sehingga kenapa penulis Ibnu Jama'ah dalam kitab Adabul Muta'allim, beliau menekankan jangan pernah bebani siswa atau santri dalam belajar. Ya, jangan pernah bebani mereka. Dan ini berlaku untuk anak-anak kita juga ya, sehingga konteksnya ada dua arah ya, arah untuk santri dan pelajar dan arah untuk anak-anak kita, atau mungkin juga untuk diri kita jemaah ya. Jangan pernah paksakan diri kita dalam kemampuan dan kapasitas yang kita tidak mampu. Nah, taib, kita lanjut. Faqala al-mu'allif rahimahullah taala, apabila seorang pelajar ya menuntut ilmu, maka ia mengambil cara melebihi keadaan dirinya atau melebihi kemampuan yang dia rasakan. Ya, yang disebut dengan tokoh, ya, kemampuan dia. Takar jamaah. Kalau panjenengan mampu belajar di waktu pagi baca 5 lembar, 10 lembar, 1 buku bahkan, lakukan. Tapi kalau kemudian nggak mampu baca, walaupun cuma kemudian bawa bukunya berat, tinggal. Ya, kan ada waktu-waktu di mana kita itu bisa membaca dengan fresh, dengan tenang, dengan khusyuk dan cepat masuk. Ya, saya yakin jemaah sekalian mungkin menghafal ya, surat pendek lah atau apa gitu. Ada waktu di mana kita membaca, sekali baca langsung hafal. Pernah nggak jemaah? Baca ayat atau mungkin Al-Quran, sekali baca niatnya menghafal, tapi Allah berikan langsung hafal. Nah, kalau di waktu itu kita bisa memegang itu, lakukan dengan baik di waktu itu jemaah. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menghafal di waktu itu. Ya.
Dan di kemampuan di mana kita terbaik kemampuan. Makanya kalau belajar malam itu sebenarnya dalam ilmu pendidikan yang sependek saya tahu itu sebenarnya tidak cocok untuk saat kita berpikir berat jamaah. Ya, makanya kajian kita ringan-ringan aja. Karena saya tahu jenengan sudah penuh, ya tak? Sehingga takutnya kalau dikasih yang berat nanti lober-lober semua. Ya, yang mutiaranya keluar semua tinggal sampah-sampahnya. Nah, itu jangan. Ya. Makanya kalau kajian malam yang ringan-ringan saja. Jangan bab jihad. Waduh. Ya. Kasih berapa yang ringan-ringan. Kenapa? Karena kita dari pagi sampai detik ini diisi jangan. Ya. Mungkin di kerjaan, mungkin di diskusi teman, mungkin juga ngaji di luar, ya. Makanya waktu malam itu untuk istirahat. Tapi kalaupun seandainya dipakai halaqah ilmu maka ya kajian yang cukuplah untuk kita terima dengan nikmat, dengan enak gitu. Nah. Fa khafa shaykhu ya dajarah. Dan sementara seorang guru ya jika memang dia khawatir membuat muridnya itu jenuh. Ya, jadi metode mengajar itu juga penting. Yang diistilahkan oleh para pakar pendidikan dengan metodologi pendidikan, metodologi mengajar. Itu menjadi bagian untuk daya tarik dan daya magnet. Nabi itu jamaah sekalian nggak ada orang yang bosan ketika belajar dengan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama memang Nabi itu bawaannya enak. Kedua konten-kontennya itu bermutu gitu. Ya. Dan Nabi kapan bicara berat, kapan bicara ringan itu dilihat sikon kondisinya. Ya, dalam tafsir As-Sa'di ketika membahas tentang orang-orang kafir tanya tentang hari kiamat, ya. Itu Nabi beda menangani ketika orang kafir tanya tentang hari kiamat dengan orang Badui tanya hari kiamat jemaah. Nabi itu punya raut wajah yang berbeda, ekspresi yang berbeda, gayanya beda, penyampaiannya beda. Kalau yang tanya kiamat itu orang kafir. Kenapa? Karena tahu pasti orang kafir ini bukan tanya, tapi ingin ngetes Nabi. Tahu nggak jadi Nabi itu kiamat kapan? Ya. Yang kedua, orang kafir tanya dalam rangka untuk apa? Istihza, ngolok-ngolok, ngejek. Cobalah tes Muhammad, tahu nggak dia? Paling juga nggak tahu. Ya. Beda sama orang Badui. Orang Badui tanya hari kiamat, sama-sama pertanyaannya, sama diksinya, sama maksudnya, tapi Nabi hadapi orang Badui dengan bahasa-bahasa yang sangat menyenangkan. Contoh ketika orang Badui tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi nggak langsung marah. Nabi nggak langsung kemudian mengatakan, "Hanya Allah yang tahu." Enggak. Tapi kalau orang kafir tanya, langsung Nabi katakan, "Hanya Allah yang mengetahui, jangan kau tanya." Selesai. Tapi kalau orang Badui, maka Nabi katakan, "Apa yang Anda siapkan untuk hari kiamat?" Ini kan diskusi-diskusi yang logikanya orang Badui dengan orang Quraisy itu kan beda jemaah. Kalau orang Quraisy itu sebutlah orang berpendidikan, kalau Badui itu ya orang pegunungan. Jadi daya nalarnya itu belum bisa diajak tinggi-tinggi. Maka Nabi tanya, "Apa yang Anda siapkan untuk hari kiamat?" Itu kalau kita ditanya pasti jawabannya lebih dari 5, betul nggak? Oh, sedekah, Ustadz, sholat, Ustadz haji, Ustadz puasa, umroh, macam-macam. Betul? Jawabannya orang Badui simpel jamaah. Karena dalam benaknya nama Muhammad di kota Madinah itu gemblegar di Jazirah Arab. Semua orang tahu. Dan dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Uhibbullahu wa uhibbur rasul." Saya cuma cinta Allah dan cinta Rasulnya. Titik. Jawaban inilah yang kemudian Nabi munculkan sebuah hadis, "Anta ma'amman ahbabta." Wahai orang Badui, sampeyan Anda akan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Simpel jamaah hadisnya. Tapi para ulama membreakdown, mentafsirkan, menjelaskan. Imam Syafi'i mengeluarkan faedah hampir 125 faedah. Bayangkan tuh. Ya. Cuma mengatakan anta akan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Cukup selesai. Begitu bahagianya orang Badui ini, maka langsung mengatakan, ya, saya mencintai Muhammad. Dan itu semua sahabat mendengar hadis ini seketika itu mengatakan, saya cinta Allah, cinta Muhammad. Apa? Ini menunjukkan dari Badui kita bisa belajar, ya kan? Ini menunjukkan Nabi itu metode ngajarnya enak jemaah, asik gitu. Makanya dari Nabi itu ngajar anak kecil juga masuk, ngajar anak remaja juga masuk, ngajar bapak-bapak juga masuk, ngajar mak-mak juga masuk, ngajar lansia pun juga masuk. Nabi pernah berhadapan dengan Umar bin Abi Salamah waktu kecil, jadi di meja gitu ya. Umar bin Abi Salamah makan dengan Nabi. Ini berarti anak angkat ya, anak tirinya Rasulullah. Karena Abu Salamah wafat di medan jihad, kemudian Ummu Salamah dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Maka ketika Umar makan jamaah sekalian, maka kemudian ya biasalah anak kecil ya, comot sana, comot sini, makan, mungkin nggak pakai bismillah, pokoknya mana yang enak diambil, itu biasa anak kecil. Kalau kita nggak tahu ilmunya menghadapi anak seperti ini, kadang-kadang langsung dimarahin, wih dik jangan dik, haram, gitu. Ini nggak boleh, semua dibilang gitu. Nabi tidak jamaah, ya gulam, ingat, sebutan Nabi sama anak kecil aja dalam metode ngajarnya disesuaikan, wahai anak kecil. Gulam itu panggilan kasih sayang jamaah. Nggak disebut ya Umar, enggak, ya. Padahal kan mungkin aja Nabi panggil, wahai Umar gitu namanya. Tapi Nabi enggak, ya gulam, wahai anak kecil. Apa tujuannya? Untuk agar anak itu perhatian jemaah. Makanya kalau ada anak kita lagi ya lagi rame gitu, atau lagi aktif banget gitu, lempar wajan, lempar piring gitu, senyumin jemaah, sini dek gitu. Lempar lagi gelas, sini dek. Jangan langsung, wah. Tapi nggak tahu kalau ibu-ibu ya. Ini Nabi ya. Kalau jenengan sudah keluar macam-macam tuh ya. Anak kita main di rumah orat-orat tembok gitu yang kita sudah cat mahal-mahal gitu. Ada gambar macam-macam itu, masya Allah. Ada rumah yang bersih jamaah? Yang punya anak kecil, rumahnya bersih, an-nadhafatu minal iman gitu ada? Yang bersih nggak ada coretannya? Ya jangan harap. Ya. Rumah kita penuh dengan coretan, itulah kehidupan jamaah, indah gitu. Ya, jadi kalau mengingatkan mereka ya gulam, ya bunayya. Kalau orang ini menyebutnya mungkin kalau orang Jawa ya sinileh gitu ya. Nah, itu kan panggilan bagus. Nabi katakan samillah, sebut nama Allah wahai gulam. Bismillah maksudnya. Kul biyaminik, tangan dengan tangan kananmu. Karena ini anak tangan kiri dia nyaplok, tangan kanan nyaplok, pokoknya wis semua dimakan. Tangan kananmu. Dan yang paling penting lagi, yang ketiga hadisnya jemaah. Nabi katakan, wakul mimayalik, makanlah yang terdekat darimu. Jadi nggak boleh nyopot sana, yang di sini aja dek makan dek. Ini bukan untuk anak kecil saja, khususnya untuk jenengan yang sudah bisa milih. Ini tahu, geser. Itu nih ayam nih, ya, gitu. Sambal boleh pak, tapi yang dekat nih. Kita itu kalau dihidangkan makanan jamaah yang sifatnya kayak meja makan kan gede di ruang-ruang luar itu, kan ada meja yang muter tuh, dapatnya di sini tahu, tempe, kok ayamnya di situ nggak pindah-pindah ya, gitu. Nggak sabar ambil gitu, jangan sabar. Jatahnya tempe sama tahu, nggak usah dipaksa. Wakul mimayali kata Nabi, makanlah terdekat, itu menunjukkan adab dalam makan jamaah. Setelah itu apa? Umar bin Abi Salamah paham cara makan, dan dari situ hadis masalah adab makan itu berangkat dari ini jemaah. Mas, diskusi ringan kayak gini faedahnya sangat luar biasa banyak. Bahkan semua para ulama kalau menyebutkan adab makan pasti hadis ini dibawa, nggak mungkin nggak dibawa. Itu Nabi dengan siapa? Anak kecil. Sekarang Nabi dengan anak-anak remaja. Pernah suatu ketika ada orang yang baru masuk Islam, ya anak-anak muda gitu, tapi dia nggak bisa nahan masalah zina. Minta izin jemaah, ya Rasulullah, boleh nggak saya masuk Islam tapi zina? Kira-kira gimana jemaah? Jenengan ditanya orang, Pak, saya ini baru masuk Islam kemarin Pak, boleh nggak Pak saya ngerampok gitu Pak? Wah, mungkin kalau kita langsung cepok gitu, tempeleng gitu kan. Nabi enggak jemaah. Nabi gunakan bahasa yang sangat luar biasa indah. Ya sebab, baik pemuda. Gimana kalau ada ilustrasi, ada orang zina dan itu kebetulan adalah saudarimu, marah dia jemaah. Gimana kalau itu adalah misalnya adalah umuk, ibumu, wah lebih marah lagi dia. Gimana kalau itu adalah amuk, ya bibimu, wah lebih marah lagi, ya. Maka Nabi katakan begitulah kondisinya. Gimana perasaan wanita yang kau zinai jika itu adalah salah satu di antara keluargamu. Setelah itu dia bersumpah di hadapan Muhammad, saya tidak akan menyentuh wanita kecuali dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa jemaah. Metode-metode seperti ini yang mulai luput para pendidik hari ini, ya, mulai hilang gitu. Kadang-kadang kalau kita ngajar di kelas, termasuk saya juga guru, ya, jadi bisa ngerasakan gitu. Anak kok nggak bisa ini ya dari 50 anak gitu. Maunya ya wajib bisa gitu. Ya. Tapi kan kemampuan beda-beda jemaah. Dari 50 anak ada yang mungkin ya kemampuannya di atas 7, 8 gitu. Ada yang 9, 10, ada yang 3, 4, ada yang bahkan 1, ada yang bahkan merangkak, ada yang kadang 0. Yang 0 sama yang 10 nggak mungkin dong kita samakan, ya kan? Nah, itulah pintar-pintarnya kita. Nabi juga pernah kemudian diskusi dengan orang tua, ya.
Maka Nabi juga dengan bahasa-bahasa yang baik, dan itulah menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki bagaimana kemudian mengajar, dan mereka para sahabat tidak jenuh dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadzakara biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termaktub dalam sebuah istilah ya, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad bin Abdullah, innal mumbatta la ardon qata'a wa la dhahran abqa. Jadi sebuah istilah yang kemudian disebut menasihati seseorang itu hendaknya bersikap dengan adil, ya, bersikap dengan tepat. Di mana innal mumbatta, sesungguhnya sampai ke negeri tujuan. Ya monggo, mau tujuannya mana? Ya, tujuannya kemudian kita tuju di tempat tertentu, maka la ardon, tidak ada di situ ya tempat yang kita pijak qata'a wala dhahran, dan tidak ada yang menyisakan di tempat di mana ketika orang itu berjalan hewan tunggangannya. Maksudnya begini, ketika orang itu berlangkah menuju sebuah tempat, maka tidak mungkin dia meninggalkan tunggangannya. Tunggangan itu akan dia bawa dalam kondisi apapun jamaah. Ya kalau contoh kita sederhananya, jenengan naik motor gitu atau mobil, mogok atau banan gitu kan nggak mungkin jenengan tinggal motor mobil kemudian nge-grab, itu kan nggak mungkin. Maka kita akan tuntun dulu, akan kita itu. Nah, itulah gambarannya kurang lebih ya. Gambarannya kalau kita menghadapi murid kita, kalau kita menghadapi anak kita, kalau kita menghadapi audien, jamaah. Ini jamaah kok nggak dong-dong ya? Sudah, tinggal aja, enggak. Jangan jamaah ya. Kalau dia nggak paham, ya pelan-pelan ya. Makanya para sahabat itu kan belajarnya mereka tikror. Pembahasan yang kemarin kita bahas dengan detail bagaimana para sahabat dan orang-orang dulu, para ulama kita belajar itu apa? Tikror, pengulangannya, murojaannya itu minimal 25 kali jamaah. Ada yang kemarin kita bahas berapa? 70 kali. Ada yang kita bahas kemarin berapa? 90 kali. Ada yang bahkan 100. Bayangkan. Pengulangan satu judul, satu materi itu sampai 100 kali baru pindah ke materi berikutnya. Ya tujuannya biar benar-benar mungkin, ya mantap gitu. Kita kan enggak jamaah. Kelas-kelas kita ini masya Allah memang orang pintar semua ya. Enggak level Ustadz kita ngulang pelajaran gitu. Padahal kalau diujikan hari ini pun kadang wallahu a'lam semua jawabannya. Ya, ditambahi bisawab gitu. Masya Allah, mantap. Itu kata Ustadz nisful jawab. Ya, jadi pernah saya hadapin santri yang pintar. Santri pintar itu membalikkan apa yang kita sampaikan. Saya bilang di kelas, anak-anak, kalau antum masalah agama ditanya enggak tahu bilang wallahu a'lam bisawab. Itu separuh ilmu. Separuh jawabanmu gitu. Itu muncul di jawaban anak-anak. Nisful jawab, wallahu a'lam gitu. Tolong Ustadz kasih 50%, saya sudah jawab wallahu a'lam. Wah, hebatnya anak ya. Kasihlah 50. Yang bisa argumentasi kita kasih. Kalau enggak argumentasi enggak usah. Ya. Jadi orang mengatakan wallahu a'lam itu separuh daripada ilmu. Artinya separuhnya belum tahu, separuhnya sudah tahu. Ya, maka jawaban dalam agama kalau dijawab semua itu malah justru belum tentu ilmu, ya. Tapi sehingga kalau ada jamaah masyarakat yang misalnya nggak paham di halaqah ilmu, ya diulang nggak apa-apa jamaah. Ya, makanya kita ngaji misalnya dalam bab tauhid gitu ya. Yang sudah khatam kitab yang paling ringan ya. Ini jamaah pasti sudah khatam semua lah. Qawaidul Arba. Ya, udah khatam aja. Dereng. Masya Allah, tipis itu. 10 lembar atau berapa itu, kecil. 4 pondasi utama. Ya. Naik levelnya lagi yang sudah khatam kitab salah satu usul. Naik lagi levelnya kitab misalnya akidah wasitiyah. Naik lagi levelnya mungkin kitab akidah atau hawiyah. Itu kitab-kitab akidah jamaah. Ketika dipelajari diulang, ini ada kajian kitab misalnya Qawaidul Arba misal. Wah, udah khatam Ustaz. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C jamaah, itu kadang-kadang ada faedah baru yang kita bisa dapat. Betul ya? Mungkin di Ustadz A kita belum dapat faedah ini, di Ustadz B kita dapat. Itulah hikmahnya pengulangan. Dan pengulangan itu hikmahnya jamaah sekalian agar kita semakin mungkin, makin kuat. Ya, makanya menghafal itu, ya kalau cuma sekali dihafal, saya yakin jenengan hafal lah. Tapi habis itu dilupakan dengan gak dimurojaah, besok akan lupa jamaah. Ya, makanya para sahabat itu mereka ya tikror terus, ya pengulangan-pengulangan. Di sisi lain untuk biar yang belum paham jadi paham. Ya. Nah, Taib, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ya,
Wa nahwi dzalika mimma yahtamilu 'alal anat wal iktisadu ilal jihad. Ya, dan hadis di atas ya menjelaskan kepada kita bahwa sikap terkait dengan belajar itu ya memang harus wasitiyah, harus pertengahan, ya harus memang nggak bisa jamaah kita target kayak kurikulum kita di negeri ini. Memang masya Allah ya luar biasa memang kurikulum kita, kurikulum berbasis di mana kemudian ada target materi yang harus tuntas. Itu kan sangat ketataran sekali anak-anak kita kalau memang kemampuannya di bawah rata-rata, yang harus tuntas materi dengan targetnya tertentu. Otomatis kan mau nggak mau kurikulumnya habis, targetnya sampai, paham nggak paham nomor sekian, kan gitu. Kita tuh sempat diskusi dan debat dengan beberapa asatid. Pertanyaannya simpel, kita itu ngajar mau selesaikan target materi atau pemahaman? Wah itu diskusi ilmiah aja, masya Allah. Kira-kira kalau saya tanya jenengan, kira-kira target materi tuntas atau pemahaman? Pemahaman, yakin? Yakin? Besok kita ulang pelajaran kita nih. Kayaknya aduh, udah Ustaz saya ngomong ngaji tua-tuain aja Ustaz gitu. Oh kita itu kadang-kadang juga ada kebanggaan kok jamaah. Wah sudah khatam sama Ustaz Abu Umer kitab, ya walaupun baru Tadhkiratus Sami, alhamdulillah. Tapi baru pertengahan jamaah, masih lama ya. Tapi ada kebanggaan juga kalau utang udah khatam 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, 4 kitab gitu. Minimal khatam kitab itu minimal jamaah thalabul ilmi, para pelajar itu adalah 150 kitab. Jenengan? Aduh. Matematika khatam? Oh enggak ada khatamnya jamaah. Bukan kitab itu maksud saya. Kitab-kitab ilmiah kajian ulama, misalnya kitab dalam akidah, kitab tafsir. Tafsir itu sendiri dalam Maktabah Samilah itu terkumpul tafsirnya para ulama 127 jamaah. Tafsir yang paling paling simpel lah menurut saya itu tafsir Jalalain. Sudah khatam jamaah? Tafsir Jalalain itu tafsir makna bil makna kemudian penjelasan singkat sederhana. Itu tafsir Jalalain. Kalau mau naik dikit levelnya tafsir As-Sa'di. Mau naik levelnya lagi mungkin tafsir agak lumayan abot nih, Ibnu Katsir. Naik lagi levelnya At-Tabari. Naik levelnya lagi tafsir Ibnu Abbas. Itu ada 127. Minimal jenengan khatam 50 saja. Itu pelajar. Kelasnya minimal pelajar itu khatam sekian buku, selesai sekian, itu minimal jemaah. Ada standar minimal, ya. Makanya kenapa dulu para ulama itu sampai Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, muridnya kan, ilmuku udah habis, kamu pergi ke kota Mekah atau kota Yaman untuk nimba ilmu. Sekelas Imam Malik loh jamaah, bayangkan, seakan-akan semua ilmunya sudah disedot oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai beliau mengatakan, pergilah engkau ke Baghdad, karena di Baghdad itu gudangnya ilmu, karena ilmuku udah habis untukmu, ya. Akhirnya kemudian maksudnya ya bukan kemudian habis, tapi disuruh ngaji jamaah. Silakan pergi ke Baghdad, ke Mesir untuk menimba ilmu. Karena apa? Karena banyaknya ilmu itu ya dengan dengan riwayat. Walaupun laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ya, ilmu itu juga bukan hanya sebanyak-banyaknya atau kebanyakan orang berprinsip banyak guru, banyak kitab selesai, bukan. Laisa al ilmu bi kasrati riwayah. Tetapi al ilmu bil amal jamaah. Tapi ilmu itu buahnya di amal. Ya, jadi ya poinnya lagi kembali ke panjenengan, ilmu yang sudah kita dapat diamalkan ataukah tidak. Jadi kalau amal kita itu bagus, walaupun ilmunya mungkin baru ya alibata begitu, ya insya Allah udah bagus tuh. Ya, karena apa? Ilmu itu buahnya di amal. Ya, makanya dulu pergantian abad zaman di mana mulai muncul ahli takwil dan ahli kalam, ilmu-ilmu riwayat itu jamaah sekalian, ilmu hadis itu sudah mulai dilupakan. Ya. Di dalam hadis itu ada 2 cabang ilmu, ada ilmu diroyah, ada ilmu riwayah. Riwayah itu hadis, diroyah itu matan. Kalau dulu kemudian orang belajar hadis itu sebuah kayak kebanggaan. Kalau nggak belajar hadis, maka bukan seorang pelajar. Dengan bergantinya kemudian zaman, munculnya orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang mendewakan akal, sehingga kemudian ilmu-ilmu itu sudah mulai tercampur, ya. Sudah mulai tercampur, akhirnya kemudian banyak orang itu dulu sebagaimana Imam Ahmad ya menyebutkan, ada orang yang kemudian mengatakan kepada orang ahlu hadis, itu loh orang-orang yang belajar hadis, dia nggak paham isi hadis itu apa, cuma ditaruh di punggungnya numpuk, gitu. Ya. Kenapa? Karena dulu orang-orang banyak menggunakan akal, sehingga mereka nggak tahu kalau hadis itu ternyata untuk membantah akal, tapi karena mereka nggak paham gunanya, ya cuma belajar,
maka disindir oleh orang-orang ahlul kalam. Orang yang belajar ahlul hadis, dia nggak ngerti apa isinya. Ini juga sindiran keras untuk kita jamaah. Maksudnya, kadang-kadang kita muslim tapi kita ya ngapunten sih, kadang-kadang nggak ngerti Al-Quran itu isinya apa. Makanya minimal jamaah berupaya mempelajari tafsirnya pelan-pelan. Masa seumur hidup nggak khatam, baca terjemahannya. Ya, minimal khatam baca terjemahan jamaah. Kalau baca Quran saya yakin jangan sudah khatam lah, apalagi bulan Ramadan ya. Bisa semoga kita bertemu dengan Ramadan dan bisa khatam semua. Minimal kayak Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sebulan 62 kali. Ya. Insyaallah. Sanggup enggak jamaah? Ya, diam itu menunjukkan sanggup ya berarti. Insyaallah. 62 kali sebulan itu berarti sehari 2 kali jamaah. Jadi kan diem aja ya. Berarti kita bisa khatam sehari, kalau sekelas Imam Syafi'i itu sehari bisa 2 kali, dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, bukan Anas ya. Baik. Sehingga ketika seorang itu disebut dengan thalabul ilmi, maka minimal dia bagaimana memperhatikan ya kemampuannya dalam belajar. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalika idza dhahara minhu nau usamah ya au al-mabadi dzalik. Jadi kalau kita perhatikan jamaah sekalian, bahwa seorang guru itu hendaknya melihat muridnya, kira-kira muridnya itu sudah capek belum gitu. Ya, makanya kalau saya ngajar di kelas tuh, kok ini anak sudah mulai capek, itu sudah saya berhenti, wassalam. Ya, dan itu senang mereka. Oh, alhamdulillah, sisa waktu buat tidur. Gitu. Karena jangan dipaksa jemaah. Saya mengilustrasikan gambaran sederhananya adalah orang belajar itu seperti kita mengisi dalam gelas. Sederhananya kalau gelas sudah penuh, airnya kemana jemaah? Iya. Dan kita itu tahu kapasitas kita masing-masing. Kemampuan daya tangkap dan daya tampung kita itu biqadrina. Ya, kita mampu. Kemampuan kita tahu masing-masing. Ya, maka jangan dipaksa. Ya. Maka oleh karena itu, jika seorang guru melihat ada kebosanan dalam diri seorang murid atau tanda-tanda, ya, contohnya misalnya ya, ngantuk, itu tanda-tanda itu. Ya. Dan mulai tanda-tanda ini rekreasi di tempat lain. Ya. Saya dulu pernah baca buku masalah pendidikan, efektif dalam mendengar dan mencerna itu 10 menit pertama jamaah. Ya. Itu istilahnya orang makan juga sama ya. 10 menit pertama itu nikmat gitu. Bisa menilai ini makanan enak dan enggaknya. 10 menit berikutnya kita sudah mulai mikir-mikir yang lain. Ya, hati-hati itu. Ya. 10 menit berikutnya sudah mulai tidak fokus. Ya, kan sering kita jumpain nggih. Belajar tiba-tiba di buku itu ada gambarnya burung, gambar gunung, gambar bunga. Pernah nggak jamaah? Dulu waktu sekolah itu loh. Oh sering Ustaz, sampai penuh tuh Ustaz. Nggak ada hiasan kecuali cuma tumbuh-tumbuhan. Yang hobi yang gambar hewan ya, hewannya muncul semua di situ. Ada kucing, ada komodo, ada jerapah, muncul semua. Gunungnya pun ada, burungnya pun ada. Kita tahunya tiba, kok buku saya penuh coretan ya? Gitu. Itu menit ke-30 jamaah. Menit ke-40 udah jenengan wujudnya ada tapi kayak nggak berwujud. Apa itu? Angin, ya gitu. Ya, jadi jenengan duduk dengerin fokus tapi kayak udahlah lewat gitu. Itu 40 menit ke depan. Kalau 50 menit ke depannya jamaah kayak apa rasanya? Udahlah Ustadznya ngomong apa pokoknya saya duduk aja. Jangan udah mikirnya kemana-mana, udah rekreasi, udah mikir apa, ingat arisan, ingat macam-macam tuh. Makanya kalau kajian yang bisa lama sampai 2 jam itu para masahi jamaah. Para masahi, kita belum. Ya bisa, cuma tadi wujudnya ada tapi nggak ada, itu loh, itu kurang lebihnya. Kalau para masahi itu masya Allah ya, 2 jam itu mereka bisa, ya 2 jam jamaah. Tanpa henti, tanpa minum, tanpa istirahat, tanpa break. Sampai luar biasa ya. Emang kalau orang itu berguru dengan guru yang hebat itu jadinya kayak gitu. Pernah saya ikut daurah itu di Malang, Surabaya. Itu sayanya ngisi kajian, kitabnya udah berat gitu ya. Yang dengerin sudah wah, tobat, istirahat saya nggak mau gitu kan. Tapi beliau masih semangat. Ya. Kita yang sudah kemana-mana 1 jam yang lalu, beliau masih ceramah terus. Masya Allah. Nah itu mirip-mirip jenengan lah hari ini gitu. Tapi zaman sekalian rahimakumullah. Jadi wala yusiru ala talib bita'allumihi, ya, dan hendaknya seorang guru itu menganjurkan kepada santrinya atau muridnya untuk kemudian pemahaman. Ya, ingat tadi saya sampaikan pilih target atau pemahaman. Ya kita pemahaman.
Pelajari itu pemahaman jemaah, ya. Jadi nggak penting kita misalnya dalam kajian kitab gitu, kok ini 10 tahun kok baru halaman 7, ini ngapain? Gitu. Nggak apa-apa jemaah, ya. Allah itu nggak lihat banyak-banyaknya kok. Allah lihat bagaimana kualitasnya gitu. Itu yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hendaknya seorang guru memperhatikan bagaimana belajar pemahamannya, atau usia yang tidak sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau yang sepuh ya dikasih materi yang singkat gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis itu kan ada tingkatannya ya. Yang saya tahu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada yang lain-lain, dan itu ada sehingga kita bisa mengambil mana yang menjadi rujukan. Bagaimana dengan tafsir Quran? Apakah juga ada tingkatannya? Tafsir mana yang bisa dijadikan sebagai rujukan? Sehingga kita tidak salah di dalam mengambil sebuah hukum dari tafsir yang mungkin jangan-jangan itu dari apa ya? Yang membuat tafsir yang sengaja membuat apa masukan gitu. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, saya jawab dulu Jih terkait pertanyaannya. Kalau dalam masalah hadis ya, memang kita dikenalkan dengan hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis hasan li ghairi, ada hadis maudhu, ada hadis mungkar, macam-macam jemaah. Ketika hadis itu kemudian levelnya di bawah sahih, hasan, hasan li ghairi, kita tahu, oh ini hadis seperti ini gitu. Nah, pertanyaan beliau adalah bagaimana dalam tafsir? Kajian kurikulum tafsir itu dikaji dengan minhaj bitatbiq wal khutut ad-dirasiyah. Jadi ada kajian-kajiannya terkait dengan tafsir. Ilmu tafsir yang direkomendasikan oleh para ulama itu penting ya. Banyak memang benar tafsir itu banyak, dan bisa jadi karena sekarang juga banyak orang ya mungkin para kiai yang punya kapasitas ilmu juga bisa membuat sebuah tafsir ya. Maka di poinnya adalah atba'us salaf minas sahabah. Panjenengan ikutin tafsirnya para sahabat jemaah. Ya, tafsirnya para sahabat. Dengan seperti apa kriterianya? Kriterianya ikuti bagaimana salah satu mungkin rekomendasi saya, ada tafsir Ibnu Katsir misalnya, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir At-Tabari ya. Ada tafsir Ibnu Utsaimin yang alhamdulillah sekarang juga sudah muncul ya beberapa tafsir dalam Al-Qur'an dan itu lebih detail. Maka minimal itu dulu, ambil beberapa tafsir yang panjenengan mudah untuk cari, yang itu memang ittiba bi salafi wa sahabah. Karena kalau bicara tafsir ya memang banyak. Ya mungkin cari dulu yang istilahnya kalau diistilahkan oleh para ulama dengan khututud dirasiyah, kurikulum tafsir. Ya. Ya mungkin bisa As-Sa'di atau Ibnu Katsir dulu. Ya nanti baru setelah itu ya silakan dengan landasan pondasinya itu nanti kita bisa mencari tafsir yang lain yang barangkali menyesuaikan dengan hal tersebut ya. Jadi pertama saya sarankan satu tafsir dulu ya, satu tafsir yang jenengan baca. Sekarang juga banyak terjemahan ya, banyak terjemahan yang kemudian sudah dimunculkan oleh para ulama dan guru-guru kita, sehingga seperti Ibnu Katsir juga sudah terjemahannya sudah bisa kita konsumsi dengan bahasa Indonesia insyaallah. Ini mungkin dituntaskan dulu baru nanti beranjak ke kajian tafsir yang lain. Nah, wallahu a'lam. Jadi kita masih bahas tidak boleh seorang guru itu membebani kepada muridnya. Sama dengan kita orang tua tidak boleh membebani kepada anak kita ya. Jadi lihatlah kapasitas yang dimiliki oleh anak kita masing-masing. Nah, dalam hal ini ya bisa dilihat di buku terjemah kita bacakan. Termasuk dalam hal ini adalah masalah-masalah yang unik ya, yang jarang terjadi, fatwa-fatwa yang unik, makna-makna yang juga unik ya, perbedaan-perbedaan dan pembahasan-pembahasan yang sulit jarang terjadi. Itu kalau belum saatnya kita konsumsi, jangan kita konsumsi jamaah ya. Makanya kalau kita itu harus tahu diri kapan kita itu di majalil ikhtilafil ulama ya, kapan kita masuk ke ranah itu perdebatannya para ulama. Kalau kita belum mampu untuk menelannya, mengunyahnya, memakannya, jangan, tinggalkan ya. Tapi kalau jangan punya kapasitas untuk kemudian mentelaah ya, mengkaji atau menyimpulkan sampai sederajat ijtihad ya monggo. Tapi kalau
Kalau belum bisa jangan. Kenapa? Karena subhat itu cepat jemaah, kuat. Ya, Nabi katakan bahwa subhat itu apa? Qatofah wa qalbud dhaifah. Jadi kalau subhat itu kenceng, sedangkan hati kita apa? Lemah. Ya, sehingga kalau ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya itu, oh kayaknya ini kok agak berat ya, udah minggir dulu aja. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah pengetahuan yang orang utama, ya, yang harus mengetahuinya. Termasuk nama-nama dari orang yang terkenal dari kalangan para sahabat. Kenali jamaah. Jadi kalau ilmu itu kan sumbernya cuma ada dua, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Nah, dalam ilmu Quran itu para ulama membuat sebuah istinbat hukum, muncul ada namanya hukum dalam akidah, hukum dalam tafsir, hukum dalam hadis, hukum dalam sirah, hukum dalam muamalah. Muamalah nanti dibagi lagi, ada muamalah terhadap Allah, muamalah terhadap manusia, dan lain sebagainya yang nanti muncul dalam hukum usul fiqh. Kajiannya lebih detail. Maka kajian kenali Al-Quran, kenali para sahabat, ya otomatis Rasulullah, otomatis itu. Kenali tabi'in dan ilmunya para atba'ut tabi'in dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Itu rangkaian kita tahapan belajar. Kalau dalam tahapan belajar yang paling ringan kita gape dulu, naik dikit mungkin agak berat. Kalau belum, tetap di yang ringan jamaah, ya, sampai kita paham baru kita beranjak ke ilmu berikutnya. Nah.